Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai filsafat pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Santi Beta Rahayu dan ada teman-teman saya Putri Ayu Indah dan Daniela Elsa. Untuk yang pertama ada hakikat masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup atau tinggal bersama di suatu tempat dan berinteraksi satu sama lain dan memiliki tujuan, nilai, dan juga norma yang sama. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu wadah atau medan di mana interaksi warga masyarakat terjadi. Selanjutnya ada teori terbentuknya masyarakat yang ada 4. Yang pertama teori kontrak sosial atau social contract teori yang berisi masyarakat terbentuk dari kesepakatan bersama individu-individu untuk hidup berdampingan dan melepaskan sebagian kebebasannya demi ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua ada teori evolusi sosial. Masyarakat mengalami perkembangan dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks seiring berjalannya waktu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga ada teori fungsionalisme. Masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sistem. Setiap bagian memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Yang keempat ada teori konflik. Masyarakat terbentuk dan terus berubah akibat adanya konflik kepentingan antar kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Konflik ini dapat berupa konflik kelas, konflik etnis, atau konflik agama. Yang selanjutnya yaitu interaksi sosial dalam masyarakat. Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, kenyataan tersebut menyebabkan manusia tidak akan dapat hidup normal tanpa kehadiran manusia yang lain. Hubungan tersebut dapat dikategorikan sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok per kelompok, maupun perorangan terhadap berkelompok ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada hakikat kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup, nilai, norma, dan tradisi yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu masyarakat. Hakikat kebudayaan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang ketiga, kebudayaan telah ada terlebih dahulu dari lahirnya suatu organisasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, kebudayaan mencangkup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Yang selanjutnya yaitu akar kebudayaan. Akar kebudayaan adalah fondasi atau dasar dari suatu kebudayaan. Di dalamnya berupa nilai-nilai, keyakinan, tradisi, dan praktik-praktik awal yang membentuk identitas suatu masyarakat. Yang selanjutnya yaitu akar kebudayaan. Akar kebudayaan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kuno. Akar kebudayaan biasanya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya catatan sejarah tertulis. Yang kedua yaitu fundamental. Akar kebudayaan menjadi dasar bagi terbentuknya berbagai aspek kehidupan seperti agama, sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu diteruskan secara turun-temurun. Akar kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat, adat istiadat, dan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu dinamis. Meskipun kuno, akar kebudayaan tidak selalu statis. Ia dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, namun tetap mempertahankan inti nilai-nilai awalnya. Selanjutnya ada unsur kebudayaan. Yang pertama ada sistem religi dan upacara keagamaan. Unsur ini mencakup segala kepercayaan, keyakinan, dan praktik keagamaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Sistem religi ini memberikan pedoman hidup, nilai-nilai moral, dan juga mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Upacara keagamaan merupakan ekspresi dari kepercayaan dan seringkali melibatkan simbol, lagu, ataupun tarian, dan juga persembahan. Yang kedua ada sistem dan organisasi kemasyarakatan. Unsur ini berkaitan dengan struktur sosial, peran, status, dan hubungan antar individu dalam suatu masyarakat. Sistem ini mengatur bagaimana manusia berinteraksi, bekerja sama, dan memecahkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi kemasyarakatan juga menentukan hierarki sosial, hak dan kewajiban anggota masyarakat, serta cara pengambilan keputusan kolektif. Yang ketiga ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan mencakup seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, baik itu pengetahuan tentang alam, manusia, maupun masyarakat itu sendiri. Sistem pengetahuan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pengembangan teknologi, seni, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
Yang keempat ada bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting dalam suatu masyarakat. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, tapi juga sebagai wadah untuk mengekspresikan identitas budaya, nilai-nilai, dan juga sejarah suatu masyarakat. Yang kelima ada kesenian. Kesenian merupakan ekspresi keindahan dan kreativitas manusia. Kesenian dapat berupa seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, dan juga seni pertunjukan lainnya. Kesenian sendiri tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, nilai-nilai, dan identitas budaya. Yang keenam ada sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup mencakup cara-cara yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh ada sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan mencakup semua alat dan teknologi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memudahkan kehidupan. Teknologi ini dapat berupa alat-alat sederhana seperti peralatan pertanian maupun teknologi yang lebih kompleks seperti mesin-mesin industri. Nah, sistem teknologi dan peralatan ini sangat penting karena mempengaruhi efisiensi produksi, kualitas hidup, dan juga perkembangan budaya. Selanjutnya ada analisis problem budaya dalam pengembangan masyarakat. Dalam konteks pengembangan masyarakat, problem budaya merujuk pada hambatan atau tantangan yang muncul dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Ada beberapa problem seperti adanya struktur kekuasaan dan hierarki sosial, ketergantungan pada budaya asing, nilai-nilai individualisme yang berlebihan, tantangan adaptasi terhadap perubahan, serta ketimpangan gender dan perubahan sosial yang lambat. Itu tadi merupakan materi dari kelompok 3 mengenai filsafat pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.